Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Kang Iqbal Bagia. Saya akan menceritakan kisah nyata, mana kisah ini dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami dalam bukunya 150 kisah nyata pelajaran berharga dari para korban cinta. Sebelumnya saya telah mengunggah beberapa cerita tentang kisah dalam buku ini, sudah sebanyak 15 konten. Pada kali ini saya sengaja membuat konten pribadi dan membacakan secara langsung melalui video. Baik, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, agar kalian bisa mendapatkan konten-konten yang menarik lainnya. Pada kisah ini sangat tragis yang dialami oleh orang remaja laki-laki, di mana kita sebut saja namanya Abdul, di mana Abdul ini terjebak dalam cinta buta. Ini adalah sebuah kisah nyata. Antara tujuan kisah ini yaitu diceritakan agar kita bisa mengambil pelajaran dalam kisah ini. Sebab kisah-kisah yang seperti ini tidak mudah untuk kita lupakan. Kisah ini membuat pelajaran dan nasihat bagi orang-orang yang pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan bermain-main dengan, dalam tanda kutip, perempuan atau wanita. Dikisahkan ada seorang pria yang cita-citanya hanya satu, yaitu memperdaya dan menjerumuskan para wanita, atau dalam hal ini para gadis atau ABG, dengan menipu para gadis tersebut dengan janji-janji manisnya. Begitu keinginannya telah terpenuhi, dia langsung memburu gadis lain. Jadi pria ini dia terjebak dalam hawa nafsu. Dia memperdaya para wanita dan para gadis. Kemudian setelah dia memenuhi keinginannya, kemudian dia beralih ke gadis yang lain. Pria ini betul-betul tidak mengenal agama dan tidak memiliki rasa malu. Dia bagaikan binatang buas yang berbahaya dan berkeliaran mencari mangsa demi memenuhi hawa nafsunya. Dalam sebuah perjalanan atau pengembaraannya dalam mengikuti hawa nafsunya, si pria ini berhasil mendapatkan seorang gadis. Si pria kemudian memberikan nomor teleponnya kepada gadis tersebut. Pria ini sering memberikan kata-kata manisnya yang membuat si gadis terbuai dalam alam cintanya. Jadi dengan kata-kata cinta, kata-kata manis yang diungkapkan oleh si pria ini sehingga membuat wanita ini menjadi tergila-gila. Selang beberapa waktu, tipu daya si pria ini tidak sia-sia dan akhirnya berhasil menaklukkan hati si gadis hingga dia tergila-gila padanya. Namun saat dia hendak berbuat keji pada gadis tersebut, ternyata si gadis menolaknya dengan mengatakan, "Cinta yang kita jalin adalah cinta suci dan mulia," kata si gadis, "dan kamu tidak boleh menggangguku sebelum agama menghalalkannya." Lanjut si gadis. Dalih ini dilontarkan oleh si gadis untuk melindungi kehormatannya. Mendengar perkataan si gadis, dia ini terus berusaha memperdaya dan menipunya. Akan tetapi si gadis tetap mempertahankan dirinya dan kehormatannya. Kemudian si pria yang telah banyak menaklukkan hati para gadis ini merasa baru kali ini gagal memburu mangsanya. Maksudnya dia tidak mendapatkan apa-apa karena gadis tersebut masih mempertahankan kehormatannya, masih ada seutas iman di dalam hatinya untuk melindungi kehormatannya. Kemudian suatu saat si pria ini membuat rencana yang cukup keji, kemudian direncanakan dengan matang-matang karena dia ingin membalas sakit hatinya dan ingin memberi pelajaran pada si gadis yang telah berani menolak keinginannya. Lanjut cerita, suatu ketika si pria menelpon si gadis dan langsung mengutarakan kerinduannya dan rasa cintanya melalui kata-kata yang manis. Dia berjanji, kemudian dalam perbincangannya dia berjanji kepada si gadis untuk meminangnya dalam waktu dekat dengan alasan karena dia tidak sanggup berpisah dengan si gadis. Baginya si gadis adalah bagaikan udara. Tanpanya dia akan meninggal karena tak bisa bernapas. Karena si gadis masih polos, akhirnya si gadis percaya pada buayan si pria bejat ini, teman-teman. Si pria durjana ini pun semakin sering menghubunginya hingga rasa rindu si gadis pun bergejolak. Bahkan dia berjanji akan datang meminangnya, nikahinya dalam waktu dekat. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus dibicarakan langsung dengannya. Jadi setelah dia melontarkan kata-kata manisnya, buayannya, kemudian si pria ini meminta sesuatu kepada si gadis. Ingin mengatakan sesuatu
yang langsung melalui 4 mata. Seperti itu teman-teman. Tentang pernikahan mereka. Setelah dibujuk, akhirnya si gadis mau memenuhi permintaan si pria, ingin bertemu dan membicarakan pernikahan mereka dengan 4 mata teman-teman. Pertemuan pun direncanakan di sebuah tenda di tepi pantai. Jadi pria dan gadis ini merencanakan pertemuan mereka itu di sebuah tenda di tepi pantai teman-teman. Dan mereka pun akhirnya sepakat dengan rencana tersebut. Tempatnya, waktunya, di pagi hari, jamnya sudah disepakati. Si pria keji dan penipu itu merasa tenang karena pada akhirnya dia akan bisa menaklukkan si gadis dan merenggut kehormatannya. Setelah dia menghubungi si gadis dan membicarakan temuan mereka, kemudian pria ini menghubungi teman-temannya yang lain yang sama-sama bejatnya. Dia mengatakan, besok akan ada cewek ke tenda pantai kita. Dia akan menanyakanku dan aku ingin kalian ada di sana. Begitu dia datang, perlakukanlah dia sesuka kalian. Artinya bebas kalian melakukan apapun terhadap wanita itu, kata si pria kepada teman-temannya sambil tertawa terbahak-bahak. Pada keesokan harinya, teman-teman si pria pun duduk manis di dalam tenda sambil menunggu si gadis tersebut datang. Beberapa saat kemudian, akhirnya si gadis datang. Bak mangsa menghampiri pemburunya. Gadis itu pun langsung masuk ke dalam tenda dan menanyakan nama si pria. Tiba-tiba teman-teman si pria yang ada di dalam tenda tersebut langsung menyergapnya bagaikan binatang buruan yang sudah siap dimangsa. Setelah itu mereka meluapkan amarah nafsunya, lecehkan gadis tersebut, menelanjanginya dan lain sebagainya. Setelah mereka mencelakainya, merenggut kehormatannya, menghinakannya, kemudian mereka letakkan si gadis tersebut dalam keadaan yang cukup mengenaskan teman-teman. Setelah mereka memuaskan nafsunya, kemudian mereka keluar lalu memanggil si pria kenalan wanita tersebut. Namun ketika si pria yang keji itu menemui teman-temannya, mereka pun sambil tersenyum lalu mengatakan, kawan, permintaanmu sudah kami penuhi, kata teman-teman pria tersebut. Abdul ini merasa sangat puas karena dia telah membalaskan kesakitan hatinya yang pernah tolak oleh perempuan tersebut. Kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam tenda agar dia bisa melihat si gadis tersebut dalam keadaan hina dan mengenaskan. Dalam hatinya dia merasa lega karena telah berhasil membalas dendamnya. Baginya si gadislah yang salah karena dia telah berani menolak dan mengabaikan permintaannya. Namun teman-teman, begitu si Abdul ini melihat si gadis, dia kaget luar biasa. Dia langsung membentak dan memarahi teman-temannya dengan mengatakan, sialan kalian, apa yang telah kalian lakukan, kata si Abdul. Kalian benar-benar biadab, gadis ini adalah saudara perempuanku. Dia itu adik saya, katanya. Kata si Abdul. Ternyata yang datang teman-teman adalah adik si Abdul. Kenapa demikian teman-teman? Apa yang telah terjadi? Ternyata gadis yang kemarin telah sepakat untuk janjian tidak datang teman-teman. Yang datang justru adik si pria tersebut karena dia melihat kakaknya di dekat pantai tersebut sehingga dia pun ingin menemui kakaknya, langsung disergap oleh teman suruhan kakaknya, kemudian dilecehkan dan lain sebagainya. Begitulah teman-teman. Pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah yaitu bahwasanya apa yang kita tuai sesuai dengan perbuatan kita. Seseorang akan terperangkap dengan jeratannya sendiri, sehingga benarlah kata para ulama bahwasanya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya sendiri. Sebagaimana utang nyawa dibayar dengan nyawa. Begitu pula dengan seseorang ketika melakukan sebuah perbuatan yang hina, maka dia akan mendapatkan kehinaan, baik itu mungkin pada anak-anaknya, keluarganya, dan sebagainya. Jadi teman-teman, yang perlu kita waspadai adalah marilah kita senantiasa selalu menjadikan perbuatan kita itu di atas jalan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah.
selain orang-orang yang merugi. Semoga kisah ini bisa kita mengambil manfaat dan faedahnya, sehingga kita bisa berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, apalagi sampai mengikuti hawa nafsu kita dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.